Jokowi? Tidak, yang menguntungkan untuk adik-adik, untuk rakyat ini, untuk bangsa ini. Jokowi pasti berhenti tahun 2024. Konstitusi mengatur seperti itu. Setelah dia berhenti, siapa yang menahankan ini? Ya rakyat. Ada yang berpikiran bahwa kita tidak mensukseskan program pemerintah seperti itu. Salah itu. Program pemerintah seperti itu tujuannya baik. Ya. Vaksinasi itu tujuannya baik untuk menjaga diri kita dan keluarga kita. Saya pernah kena COVID, belum mati. Abang saya kena COVID meninggal. Jadi jangan bilang COVID itu tidak ada. Kena COVID bisa sembuh, bisa. Makanya vaksin, saya udah 2 kali vaksin. Dan vaksinnya di Mendeling Natal. Gak ada bedanya di Mendeling Natal dengan di Jakarta. Jadi nggak usah takut bilang Jokowi punya itu lain dengan yang ada di Mendeling Natal. Enggak. Saya membuktikannya. Saya vaksin di Kota Bargot sekali, kemudian di Panjabungan Jaya sekali. Jadi jangan bilang saya tidak mau membuktikan apa yang saya sampaikan. Orang kan takut beda. Orang takut beda. Kalau di Medan beda dengan di Jakarta. Saya buktikan, saya Mendeling Natal vaksin. Maksud saya tadi ini untuk menggugah perasaan adik-adik. Saya yakin adik-adik terpelajar mau melaksanakan itu, dan harapan saya mengajak keluarga, orang tua dan yang lain supaya mengikuti vaksin. Jangan kita teruskan penderitaan ini gitu. Ada kelebihan, ada keuntungan. Pelajaran yang diberikan Tuhan kepada kita. Persoalan COVID ini. Apa itu? Tidak pernah saya lihat lagi orang cium pipi kiri kanan ketika ketemu. Kalau dulu kan suka kan cium pipi kiri kanan. Sekarang kan enggak lagi. Itulah perintah Tuhan itu. Itulah pembelajaran yang diberikan Tuhan selama 2 tahun ini. Ya. Selama ini kan udah bebas sekali. Laki-laki sama laki-laki cium pipi kiri kanan, perempuan dan laki-laki cium pipi kiri kanan, ya kan? Kalau ketemu kan, manusia yang batuk. Kena batuk. Dari tadi saya dengar nggak ada yang batuk. Artinya apa? Fungsi masker ini berguna. Jadi jangan katakan apa yang dibuat Tuhan itu tidak ada manfaatnya. Ada. Penyakit yang dibuat Tuhan itu, penyakit yang dibuat Allah itu ada manfaatnya. Kita menjaga diri kita dan keluarga kita apa? Pakai masker sehingga tidak tidak mendapatkan penyakit. Kalau dulu kan sebentar orang batuk, kenapa? Gak menjaga diri, sampingnya batuk pun dia diam aja. Tuhan, maka tidak ada penyakit. Sebuah otokritik deh. Bagi aktivis harus berani melakukan itu. Sudah dilarang pemerintah ya sudah ikuti. Kalau enggak, ya itu akibatnya. Ya. Saya ingin menyampaikan begitu besar investasi negara untuk menyelesaikan persoalan COVID ini. Saya ingin mengulas ini semua supaya adik-adik memahami ya. Jangan pernah ada yang merasa beruntung dengan situasi ini. Yang beruntung itu orang kaya deh. Percaya kan? Enggak. Yang saya sampaikan. Yang beruntung di persoalan COVID ini orang kaya apa itu? Orang udah mau mati, jual tanah, jual rumah. Orang kaya. Cita-cita kita bersama keluar dari persoalan bangsa ini, keluar dari persoalan yang sangat luar biasa, ya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan cepat. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampunan. Jazakumullah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indarung nawat ya soal pendukung di bapak ini. Maka yakin dan percayalah vaksin itu diturunkan oleh pemerintah untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, paparan dan penyampaian sosialisasi peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara atau Perda nomor 1 tahun 2021 tentang
penanganan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian coronavirus 2019 kepada Bapak Dede Habirman Syah Said MAG kami persilahkan dengan sepenuh hormat dan didampingi oleh Bang Handa Anwar Siregar. Kepada Bapak kami persilahkan. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyillah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita tidak bosan-bosannya mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga salam dan salam yang berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adinda-adinda semua, sahabat-sahabat PMI dan juga mengucapkan kepada adinda-adinda yang akan wisuda tanggal 27 November 2021. Mudah-mudahan ilmunya berkah dan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Jangan lupakan Tridharma Perguruan Tinggi yang sudah kita pahami bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu, adinda-adinda peserta sosialisasi hari ini tidak diperpanjang lebar karena saya yakin udah banyak yang melihat jam, udah jam 3, hampir udah jam 4, mau pulang lagi atau gimana. Saya serahkan langsung kepada pemateri kita. Untuk ini kami persilakan dengan hormat. Ini saya lihat banyak mahasiswa saya. Semua Pak. Semua. Rata-rata. Ada dari masyarakat Tabakom ya. Iya Pak. Tapi saya perhatikan 80% mahasiswa saya. Kalau saya di kampus, mengucapkan salam pertama itu Assalamualaikum. Oh itu udah salam Pak. Dan ngantuk. Apalagi di jam-jam segini. Ya wajar. Karena keadaan di kampus mungkin bosan, panas. Ini adem. Di depan ada makanan. Ada minuman. Kalau mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa gunanya makanan di depan? Itu kenangan. Ya, yang terhormat Bapak Haji Ahmad Yasir Ideologis, MSP, anggota DPR Provinsi Sumatera Utara. Yang terhormat Bang Anwar selaku moderator, terhormat Bang Pandi, terhormat Hambali yang selaku MC, terhormat juga Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Adinda Musa. Dan yang saya hormati serta saya sayangi adik-adik mahasiswa serta masyarakat Kota Bogor yang hadir pada siang menjelang sore hari ini. Salam dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang insyaallah berkat dari seluruh tawadan beliau kita akan berjumpa nanti di hari akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada sore berbahagia ini di tempat yang nyaman dan menyenangkan ini kita berbicara COVID. COVID ini bukan hanya pembicaraan yang hangat pada hari ini. Ini tadi sudah dipaparkan oleh Bapak yang Serido. COVID ini udah masuk tahun kedua. Berarti udah nggak asing lagi di telinga kita. Bahwasanya pembahasan COVID ini udah sering kita dengar. Bahkan udah muak kita mendengarnya. Masih ada lagi masyarakat yang muak mendengarkannya karena asal buka TV yang diberitakan COVID. Asal buka TV, radio, asal buka website IG semua Facebook yang diberitakan COVID. Jadi ada terasa bosan, ada terasa ya itu tadi ya, karena bosan, karena sering-sering itu bosan, jadi sehingga muak kita mendengarnya. Tapi hati-hati dengan kemuakannya itu, jangan sampai kita lalai dengan kita muak. Bukan semakin hilang COVID ini, tapi semakin merajalela. Karena COVID ini penyakit yang tidak nampak. COVID ini bergerak itu karena kita yang bergerak manusianya.
penyakit ini COVID ini dia tidak ada. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yasrido, dari sisi pendidikan, COVID ini sangat berpengaruh sekali. Berpengaruhnya gimana? Ada orang dari, sudah dijelaskan tadi Pak Yasrido, dari dia ujian UTS, ujian UAS, karena COVID ini nggak pusing kepalanya, cuma tugas kirimkan ke email, tugas kirimkan ke WA, selesai. Jadi nggak perlu lagi berpikir pikirannya, nggak perlu lagi berpikir otaknya. Udahlah, cari aja dari internet, kirimkan aja, selesai. Kan begitu kan realitanya kan? Tahun 2020 hampir 1 tahun itu sekolah itu didaringkan, tidak ada tatap muka. Itu kebijakan pemerintah agar kita ini terhindar dari penyakit COVID. Siapa pernah berpikir kalau ada di tahun 2020 itu sekolah didaringkan? Pernah berpikir itu? Aktivis pendidikan, profesor sendiri pun tidak pernah berpikir bahwasanya ada sekolah didaringkan di tahun ini. Dulu-dulunya nggak pernah itu profesor itu berpikir. Cuma mereka berpikir adalah perkembangan teknologi. Tapi untuk pendidikan didaringkan itu tidak ada mereka berpikir. Ada ketabo, ya kan? Mereka yang menentukan. Mereka yang mengantarkan makanan ke tempat. Itulah pengaruh dari sisi ekonomi, baik menguntungkan dan tidak juga menguntungkan. Nah, dari sisi hukumnya diterapkan kebijakan ataupun peraturan tentang COVID. Inilah yang akan kita bahas ini. Dari sisi hukumnya, orang yang tidak memakai masker denda. Orang yang membuka usahanya dari jam sekian sampai jam sekian itu didenda melebihi batas jamnya. Dulu itu sebelum ada COVID itu ada warung 24 jam. Bayangkan, di Medan itu ada warung 24 jam, di sini juga ada. Pasar Lama itu ada warung 24 jam. Gak pernah berhenti. Sampai karyawannya pun pakai sip-sipan. Ada lagi pakai lembur. Orang bertemu dan jumpa dengan keluarganya. Tapi dengan ada COVID ini dibatasi. Warung buka jam 8 pagi, tutupnya jam 8 malam. Selebihnya istirahat. Buka jam 8, tutup jam 8 malam. Ya seperti itu. Jadi nggak ada lagi warung-warung 24 jam. Kalau saya lihat dari segi hukumnya, peraturannya tuh nanti ini akan kita bahas. Ada dendanya, ada apa nanti akan kita bahas. Ada nih. Ini peraturan Perda nomor 1 tahun 2021. Nah, dari segi sosialnya, kita ini nggak semakin bebas lagi gara-gara COVID ini. Nggak semakin bebas berinteraksi dengan manusia, dengan kita dengan orang ke orang. Kalau dulu kita bebas sekali. Alhamdulillah 1 tahun karena ada COVID berkurang orang malam minggu. Betul nggak? WA, video call udah selesai. Dan cukup dengan hanya chatting-chattingan saja udah selesai. Kenapa? Tadi udah sampaikan Pak Yasrido bahasanya kita takut jumpa dengan manusia gara-gara COVID ini. Ya, jangan bilang tentang dia itu adalah pacar kita apa. Ya, orang tua kita saja pun kita takut jumpanya gara-gara COVID ini. Begitulah. Saking mencekamnya COVID ini. Jadi sisi baiknya apa? Sisi baiknya semakin teraturnya interaksi manusia gara-gara COVID ini. Tidak lagi menjadi bebas seperti dulunya. Yang dulu ada orang nongkrong sampai 24 jam
nongkrong itu sampai jam 12 ke atas masih di kafe, duduk di kafe, pulang jam 4 pagi, anaknya rindu, istrinya apa lagi. Semenjak ada COVID ini, jam 8 malam udah pulang karena ada peraturan. Itu susah kali berkumpul untuk makan malam bersama. Susah kali berkumpul untuk sarapan bersama. Karena pagi ayahnya udah pergi kerja, anaknya belum bangun. Jadi sarapannya itu masing-masing. Malam begitu juga, ayahnya, maknya belum kerja, dia udah makan malam. Sebenarnya ada COVID ini berkumpul semuanya di situ. Itu dari segi sosial, ya kan? Berkumpul semua dari situ di dalam rumah. Nggak boleh kemana-mana. Kita sini ayah, kita makan bareng-bareng. Selama ini ayah, selama ini mama di luar terus makannya. Aku pernah sama anak-anaknya. Sekarang udah berkumpul. Nah itu dari sisi sosialnya. Baik, itu sekilas tentang COVID. Saya akan membuka kembali COVID ini dari mana. Ada yang bilang COVID ini adalah buatan orang Cina dari Wuhan. Ya kan? Penyakit itu datangnya dari Tuhan. Itu saja udah. Sumatera Utara. Kata kuncinya ada dua. Kata kuncinya adalah penegakan disiplin dan penegakan hukum. Itu terkunci. Saya lihat dari peraturan ini adalah kata kuncinya penegakan disiplin adalah penegakan hukum. Artinya apa? Udah masuk tahun kedua, belum disiplin kita tentang protokol kesehatan, sehingga timbullah peraturan ini. Perda ini bukan kita inginkan, tapi memang suatu harus dibuat karena untuk menyelamatkan diri kita semuanya. Oke, next. Gak bisa? Tapi walaupun masyarakat Kota Baru nampaknya mahasiswa juga nih. Tadi pas ditanya dengan Pak Esrido, berapa orang yang vaksin? Saya nggak nampak, karena saya sekarang saya tanya lagi. Berapa orang yang vaksin ini? Yang udah vaksin kedua, udah selesai? Sampai 15. Padahal sini pesertanya ada berapa orang ya? Tapi 50 orang lebih. Yang vaksin ada 15. Vaksin kedua dulu. Vaksin pertama udah. Vaksin pertama. Lumayan. Nah, timbul pertanyaan, kenapa nggak vaksin? Kenapa nggak vaksin? Karena seringkali kita nengok handphone. Karena handphone itu 80% hoax, 20% baru murni. Karena seringkali kita nengok handphone, bahwasanya vaksin itu adalah merusak tubuh kita, yang memasang chips dalam tubuh kita sehingga kita nggak bisa, yang membuat mati. Saya ada vaksin kedua tuh, kartunya tuh. Sudah saya angkat. Nggak matinya saya masih hidupnya. Oh nanti Pak mati perlahan. Nggak juga mati perlahan. Pesan belakang itu. Ya kan? Kenapa nggak vaksin? Coba saya berharap setelah pulang dari sini vaksin lah itu. Polres itu buka terus itu vaksin tuh setiap hari. Datang aja. Bahkan Polres mengundang kita vaksin ini dikasih door prize. Itulah susahnya masyarakat kita ini untuk vaksin. Ya. Oh, kalau naik kereta nanti pulang minggu, Dek kenapa nggak pulang abang? Ya bang, COVID bang. Kenapa kita pulang jauh-jauhan? Nih bang, COVID bang. Ya syukur, alhamdulillah memang begitu yang diajarkan Islam. Dari satu sisi COVID ini merubah perilaku kita menjadi baik sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Contohnya malam minggu aja, ya kan? Dek, jalan Dek, nggak bisa COVID, sorry lah ya, aku cinta pada diri aku bang, bukan cinta padamu.
Kalau berarti kau lebih cinta sama COVID daripada cinta sama aku. Gitu. Ya cuma lagi. Kalau aku nggak cinta sama COVID, meninggal aku bang. Kau nanti cari lagi, kan gitu. Bagus aku cinta sama COVID, abang masih tetap cinta juga sama aku, kan gitu. Next. Tanda gejala, kita mau ngulang lagi. Tanda gejala orang kena COVID itu pilek, demam, batuk, sakit tenggorokan, sesak nafas. Ya. Bukan berarti orang yang kena COVID itu batuk. Bilang nanti, ini kan COVID. Anak kecil di sini masih kecil tuh. Ada sosiologis dan ada yuridis. Filosofisnya karena pertimbangan, kesadaran dan citra hukum. Itu ada cia gitu ya. Salah ketiga. Citra hukum meliputi filosofi yang bersumber dari Pancasila dan undang-undang. Jadi undang-undang kita di peraturan kita ini adalah bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu filosofinya, filosofisnya. Undang-undang 6 bisa dibaca. Nanti kalau filenya bisa saya kasih, ada di inbox saya, di WA, nanti saya kasih ke kalian. Kalau ada yang mau minta, kalau nggak ada yang mau minta, ya udah. Ya. Oke, next. Protokol kesehatan. Nah ini saya lihat udah mulai nggak fokus ini. Ada yang ngantuk, ada yang lapar. Padahal dimulai dari hari Senin sampai Jumat dikumpul. Hari Senin itu pasti kan dikumpul tuh kalau selesai tugas. Nah begini juga, jangan bilang denda itu yang sedikit, bilang kalau denda itu paling nominal yang banyak. Bukan menakut-nakuti masyarakat, tapi ini kebijakan. Bukan menakut masyarakat, ini kebijakan agar masyarakat itu menjadi peduli dengan lingkungannya, peduli dengan dirinya, peduli dengan masyarakatnya, dan peduli dengan keluarganya. Next. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada bab 5 2 huruf A angka 4 huruf B angka 2 masuk kas umum daerah. Jadi uang itu masuk ke kas umum daerah. Ya, kalau masuk ke kas umum daerah berarti untuk simpanan uang pajak. Gunanya itu apa? Untuk membangun jembatan, membangun sekolah, dan sebagainya. Next. Koordinasi, ya. Dalam pelaksanaan penegakan sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan, gubernur berkoordinasi dengan tentara nasional, kepolisian, dan polisi pamung praja atau didelegasikan. Makanya kita lihat dulu tahun 2021 disimpang melibatkan forum komunikasi pimpinan daerah dan partisipasi serta peran masyarakat. Nah kita nih, ya, ibu kawan-kawan kita yang di APBD dan sumber-sumber lainnya. Oke, next. Oh, terima kasih. Ya, kata kuncinya ada 2, penegak disiplin dan penegak hukum. Ada sanksi administrasi bagi kita pribadi dan ada sanksi administrasi bagi pelaku usaha. Yang bagi mereka yang melanggar. Ya. Kalau ada petugas, kalau tidak ada petugas, ya biasa saja. Kalau ada petugas, makanya sediakan di tas kalian itu masker, sediakan di handphone itu masker, ya, masukkan dalam handphone, sediakan apa namanya, ada casing handphone itu, jangan buang aja kan, masker juga, sediakan di apa namanya, di kantong masker, ya, mana tahu nanti ada razia, baik itu di sekolah, di kampus, di masyarakat. Telah memberikan materi kepada kita dalam sosialisasi peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 1 tahun 2021. Sebelum kita menutup acara ini, ada sesi tanya jawab. Kita buka dulu sesi tanya jawab. Pasti nggak ada Pak ya. Mudah-mudahan di sini ada, karena 80% penghuni pada sosialisasi kali ini adalah mahasiswa. Dari mahasiswa juga statement yang datang. Mudah-mudahan ada.
memberikan saran. Perkenalkan Pak, perkenalkan sahabat-sahabat sekalian, nama saya Dika Khairani, alamat Desa Utara Baru Kaya Laut, mahasiswi STAIN Natal, Prodi Tadris Bahasa Inggris semester 1, dan saya juga merupakan dari PNII, kader PNII. Sebelumnya mohon izin Pak, sebelum saya ingin menyampaikan pertanyaan saya ingin menanggapi materi yang telah Bapak paparkan sebelumnya. Jadi kita di masa pandemi ini, let's stay in positive thinking, bahwa kehadiran coronavirus itu membuat kita memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Jadi di kesempatan ini kita ambil dari sisi positif yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu hak tersebut adalah yang tertuang ke dalam pasal 28 ayat 1 dan 2, di mana isinya setiap manusia ataupun setiap warga negara Indonesia berhak menyampaikan pemikiran, berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan, setiap warga negara Indonesia. Dan di era zaman ini, vaksinasi merupakan salah satu cara terbaik untuk kita terhindar dari coronavirus. Benar Bapak? Jadi Pak, ketika berdasarkan pengalaman saya, ketika diadakannya suatu vaksinasi di suatu daerah, ada dua macam orang yang menerima, yaitu pro dan kontra. Mereka menyebutkan kalau vaksinasi itu tergantung ekonomi pembangunan. Jadi pertama saya sangat berterima kasih kepada Bapak DPR, terkhusus Bapak Haji Ahmad Jasir Lubis yang sudah berdedikasi menyusun peraturan daerah pencegahan COVID-19. Yang ingin saya sampaikan di sini dalam poin sanksi tadi yang tertera di PPT, walaupun nggak tertulis di PPT, kalau masyarakat di suatu daerah tidak mau vaksin atau melakukan vaksin, apakah ada kebijakan pemerintah tidak mengizinkan sebuah daerah tersebut melakukan sekolah tatap muka? Karena kan kemarin itu pas 2 minggu yang lewat ya, ada ini musyawarah desa itu, saya mengikutinya juga di 5 desa di Kecamatan Tabarbot, dihadiri pemerintah juga, pemerintah sekitar, dan ada terlintas. Baru saya sekolah mahasiswa dari STAIN Mandiri Natal, dan saya juga dari kelompok dari PCPMI. Jadi saya, bagaimana abang Anda dapat mengetahui bahwa di kabupaten kita ini besarnya COVID-19, dan bagaimana pendapat abang Anda ketika orang mengatakan bahwa suntik vaksin itu hanyalah paksaan, dan bagaimana kita bisa mengetahui atau membedakan antara penyakit yang menular COVID-19 dengan penyakit biasa? Ya, terima kasih. Ibu ini cocok untuk dokter, tapi nggak apa saya jawab sesuai dengan yang saya ketahui. Pertama, Rani, hak asasi manusia tentang vaksin itu kesimpulan yang saya dapat, ya kan? Bagaimana Pak orang yang tidak mau vaksin, berarti kita harus memang hak asasi manusia. Dalam hukum, hak itu apa? Pengertian hak itu apa? Sesuatu yang didapat. Hak itu adalah boleh diambil, boleh tidak, itu hak. Boleh diambil, boleh tidak. Saya ada hak saya yang saya dapat di kampus, itu gaji. Boleh saya ambil, boleh tidak. Dan setelah saya dapat hak saya juga, boleh saya sebarkan, boleh saya konsumsi sendiri, boleh tidak. Itu hak. Jadi kalau udah kita ingatkan, udah kita sosialisasikan, udah kita paksa mereka untuk vaksin, tidak juga, terserah mereka. Kenapa? Jangan sampai nanti ada suatu kebijakan, ya, pemerintah
harus divaksin, kita menjadi terhalang dari semua itu. Oke, biarkan saja mereka nggak vaksin, karena itu hak dia. Oke, biarkan saja. Udah kita ingatkan, kamu vaksin, nggak juga. Kamu vaksin, nggak juga. Biarkan saja. Nanti udah kita ingat, udah kita himbau, udah kita ingatkan, udah kita sosialisasikan. Tapi nanti jangan salahkan kita, Anda nggak bisa kemana-mana. Sekarang di bandara itu perlu vaksin, perlu sertifikat vaksin. Apakah mungkin seberapa tahan kita seandainya kita kembali naik mobil? Pertanyaan tadi masih ada lagi yang disampaikan. Saya rasa cukup karena jam juga sudah. Karena jam juga sudah menunjukkan dari 4:40. Maka dengan berakhirnya tadi tanya jawab dari Bapak Dede Firmansyah Said kepada seluruh kawan-kawan mahasiswa dan masyarakat Kecamatan Huta Bargot. Dengan itu saya sebagai moderator meminta maaf kepada kita semua jika ada kata-kata yang salah. Cukup sekian. Billahi bismillah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.